Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bisa melanjutkan kembali bahasan kita terkait dengan pendidikan Pancasila. Di minggu kemarin atau di Jumat kemarin kita membahas tentang ideologi, ya. Jadi sebelum kita memahami secara utuh, maka memang ada pemikiran tentang dasar pemahaman kita tentang Pancasila, yaitu kita bicara tentang ideologi. Mengapa kita harus menggunakan Pancasila kemarin? Karena bisa juga ideologi yang kita bahas kemarin. Oke, nah sekarang setelah ide itu ada, sudah dijadikan sebuah prinsip, sebuah pedoman dan bagaimana kita memahami secara kebenarannya. Ya, artinya kita di sini ada, kalau dalam kajian ilmu itu ada istilah filsafat Pancasila. Biasanya mata kuliah filsafat Pancasila itu satu pertemuan sendiri, nek awakmu jurusan dengan Pancasila, ya. Artinya di sini aja slide-nya hampir 38 slide kalau saya buat di sini. Tetapi intinya ketika kita bicara tentang filsafat, berarti kita harus bisa mendefinisikan apa sih filsafat Pancasila itu. Pengertian filsafat itu bagaimana? Jadi Pancasila itu sebagai jati diri bangsa itu seperti apa? Ini harapannya. Nah, sehingga harapannya mahasiswa bisa menganalisis terhadap makna isi daripada sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Itu yang menjadi. Kemudian harapannya yang ketiga yaitu bahwa Pancasila ini sebagai ideologi nasional Indonesia. Jadi suatu bentuk kesepakatan, sampai santri ini bisa dikatakan bahwa ideologi Pancasila itu sahadatnya untuk menjadi bangsa Indonesia atau menjadi negara Indonesia. Tetapi ketika itu sahadat, ya apa sih? Benar tak sahadat itu? Nah, ini dikaji di dalam pembahasan filsafat. Nah, kalau dalam teori filsafat itu ada istilah ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Artinya ada pemikiran, ada ontologi itu ya sebagai ideologi itu, right? Nah, epistemologi bagaimana kita menggunakan atau metode apa yang bisa untuk sebagai ukuran kebenaran itu. Nah, kalau kita bicara filsafat ya banyak sekali juga, tetapi inti dari ilmu filsafat ya ontologi dan epistemologi dan aksiologi. Artinya ono angen-angen, ono carane, apa yang kita harus lakukan. Jadi ketika belajar seperti ini, tujuan kita adalah bukan berarti Anda targetnya adalah untuk mendapatkan nilai lulus dan tidak lulus. Secara akademik iya, tetapi yang paling hakiki itu adalah bagaimana Anda memahami tentang Pancasila itu secara filsafat, kemudian mendapatkan ilmu itu bisa dipraktekkan, bisa dilaksanakan di dalam kehidupan kita sebagai warga bangsa negara Indonesia. Harapannya ketika ada adik juga mengkaji itu, menganalisis itu, bisa memberikan pemahaman bagi diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, dan negara kita. Bukan berarti Anda walaupun sekecil apapun ini tidak berpengaruh terhadap dunia ini. Saya yakin suatu saat bisa juga ada adik ini bisa mewarnai, bisa mempengaruhi. Ya, tapi yang paling minimal itu adalah ketika ada adik bisa memahami secara utuh, secara benar, sehingga di dalam prakteknya, pemahamannya Anda bisa melaksanakan dengan ini harapan dari Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila juga bisa dikatakan sebagai dasar fondasi negara. Jadi kita kita mungkin punya pemikiran-pemikiran lain ya, tetapi yang ditetapkan di negara kita ya Pancasila ini. Apakah kita nggak boleh Pak untuk memberikan kritik, masukan dan sebagainya? Boleh. Selama itu untuk kebaikan bangsa dan negara, saya kira bisa saja diterima, tetapi ada mekanisme sendiri. Terkadang kemampuan orang untuk melihat, menafsirkan sebuah kebenaran itu kan macam-macam. Ada yang kebenaran itu butuh pembuktian, ada kebenaran yang harus dibuktikan secara ilmiah. Di sini kita bisa melihat bahwa Pancasila
Pancasila itu bisa juga dilihat secara epistemologi, artinya bisa diukur. Tapi kalau kita bicara agama, yo sulit kita membuktikan. Misalnya tingkat keimanan misalnya, bagaimana kita mengukurnya? Itu urusan Gusti Allah mbek kula Pak. Tetapi ada metode-metode yang mungkin kita sepakati secara epistemologi bisa dikatakan sebagai tingkat keimanan seseorang. Ada indikator-indikator, ada beberapa penilaian-penilaian yang mungkin Anda secara jujur atau tidak bisa Anda. Kalau Anda pernah baca buku ISQ ya, karyanya Pak Ari Ginanjar, itu di halaman terakhir ada pengukuran tingkat keimanan seseorang. Ada 99 Asmaul Husna, ada beberapa pertanyaan yang Anda harus jawab dengan jujur. Itu suatu saat akan ketemu, oh ternyata itu ukuran manusia seperti itu ya. Tetapi bagi diri Anda atau orang lain bisa juga. Tetapi paling tidak ketika Anda berprinsip kebaikan, kebenaran yang hakikat dari Tuhan, saya yakin setiap orang akan sama ya. Apalagi keyakinannya sama gitu lah. Paling tidak itu. Jadi ketika itu baik, jujur, orang bisa mengatakan oh benar, ada efek terhadap apa yang kita pahami itu, sehingga menjadi sebuah aksiologi, sebuah perilaku yang mencerminkan apa yang ada di dalam pikiran Anda, hati Anda. Itu yang tercermin dalam kehidupan. Apakah ada Pak orang yang hatinya baik tapi kelakuannya jelek? Nah, kalau kita bicara logika, premisnya seperti itu. Jadi apakah dengan hati orang itu baik berarti juga perilakunya baik? Sulit Pak. Kita nggak tahu kejujuran seorang gitu kan. Kadang ketokane api rek. Tapi fakta di lapangan, di belakangnya kita nggak tahu gitu lah. Atau fakta di dalam hati nurani Anda bisa juga berbeda. Kita memang ya bisa dikatakan sulit, tetapi paling tidak ketika kita punya parameter. Kalau kemarin ideologi itu bisa menjadikan ukuran sebagai motivasi penilaian terhadap seorang, maka itulah yang kita sepakati untuk menjadi ukuran apakah itu baik atau tidak. Misalnya tingkat persatuan. Oh, berarti nek rame, nek geger, nek yang karukun, berarti kan nggak secara otomatis berarti nggak bersatu gitu. Itu minimal seperti itu. Manusia yang beradab, misalnya, ya beradab itu seperti apa? Nah, itu minimal itu yang bisa menjadikan parameter ukuran kebaikan, ukuran daripada Pancasila itu baik atau tidak. Katakanlah ukuran orang itu beragama, kenapa warga negara kita itu diharapkan atau diberikan hak untuk memeluk agama? Karena diharapkan bahwa ketika seseorang itu mempunyai agama, paling tidak punya nilai-nilai kehidupan yang bisa diamalkan dari ajaran agamanya, tidak hanya sekedar tatanan kehidupan di masyarakat. Jadi kalau kemarin saya katakan, andai kata kita ini menjalankan agama dengan benar dan sebenar-benarnya, gadek hukum negara gak masalah saja nih. Tetapi paling tidak ketika orang itu beragama, palingnya punya nilai-nilai kekuatan yang bisa mengendalikan perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara seperti itu. Kalau di tataran politik, pemerintahan, mungkin ketika ada adik mau menjabat jadi bupati misalnya, mungkin diawali dengan pelantikan, sumpah atas nama itu adalah sebagai pengikat. Walaupun mungkin ketika apakah pejabat di Indonesia semua tidak dilantik dengan ucapan sumpah atas nama agama? Bersediakah Anda disumpah dengan agama Anda yang Anda yakini? Bersedia. Sing Katolik ya Katolik, sing Islam mungkin ada yaksinya, ada yang sampai megang Quran, di atas Quran dan sebagainya. Tetapi kenapa Pak perilaku manusia masih tetap
Lho pejabat itu disumpah bareng lho Pak kok korupsi. Nah, itu berarti kan tingkat keimanannya ya jadi pangeran Roman Rogin rek. Masih sampe gak sembayang ya keimangan gitu loh ya. Bukti ini Cino masih gak sembayang gak anu ya tetap sugih Pak, ya tetap. Nah, bagi kita yang iman mungkin ya tidak masalah ya, bermasalah ketika ada adik tidak, misalnya sholat Anda bolong-bolong, sholatnya maghrib tok, ya mungkin Anda hidup, Anda masih, tetapi secara batinnya, rohaninya bisa juga hati Anda tidak tenang. Ketika hati kita tenang, pikiran kita tenang, ya juga muncul pada perilaku. Ya ono kalane wong ngono rek. Kalau masih gak sembahyang yo. Wong buktine aku gak sholat, gak melakukan kewajiban yo jek urip. Ya, misalnya. Ah coba omene gak sembahyang dhuwur, yo jek urip ngono. Ya mungkin Rahman Rahim Gusti Allah ngono ya. Tapi bagi kalian yang beriman, ketika Anda sholat telat waktu saja, itu menjadi persoalan. Mungkin hati Anda belum tenang, artinya melakukan aktivitas. Ketika Anda belum sholat misalnya, itu mungkin bisa juga, mungkin ketika ada ini karena santri kate kuliah itu Tuhan dhisik. Ya, sholat hajat dhisik. Mungkin ketika masuk kuliah ini usahakan tidak batal. Nah, itu akan keyakinan sampai ya. Kalau Anda nggak yakin, nggak masalah, tak wudhu nggak masalah, itu nggak apa-apa. Tapi ketika Anda menuntut ilmu dalam kondisi yang suci, harapannya pikiran Anda tidak terkontaminasi dengan aura-aura yang negatif, ya setonia kemarin. Walaupun setania ya pinter ngono lho, gak diguda menungso wis pinter ngono ya. Tuh. Oke, ini bicara kebenaran tentang itu. Nah, kalau kita dalam kajian Pancasila berarti yang kita bahas di sini adalah terkait dengan sila-sila yang sudah kita sepakati gitu. Nah, bagaimana kajian ontologinya, bagaimana kajian epistemologinya, seperti itu. Makanya di dalam pemerintahan, dalam suatu negara ada tahapan-tahapan pendidikan atau penguatan terkait dengan penanaman nilai-nilai ke Pancasila. Bahkan mungkin kemarin juga saya sampaikan, ke depan ini bisa juga sampai ada kementerian yang menangani itu. Jangan sampai nilai-nilai yang kita sepakati ini dan sudah teruji hampir 80 tahun ini berjalan. Ya kalau kita ngomong sosial masyarakat 80 tahun itu ya kurang suwe ngono ya. Belum 1 abad gitu kan ya. Tetapi paling tidak bahwa sejak kemerdekaan kita Indonesia ya mungkin adalah perpecahan. Tetapi kalau kita kaji lebih dalam bahwa negara kita ini negara yang heterogen, bermacam-macam, berpulau-pulau dan sebagainya, itu sangat rawan akan perpecahan dan disintegrasi bangsa. Tetapi karena nilai-nilai Pancasila ini kita jalankan sesuai dengan semestinya, paling tidak katakanlah 70%, 80% lah, itu berjalan ya, akhirnya sampai hari ini adik-adik masih bisa menghirup. Coba kak pahing ya, kayak Israel, Palestina ini kurek ya, bedil-bedilan wes, tawur-tawuran wes ya. Itu kan. Sekarang kita pahami dulu istilah filsafat secara etimologi merupakan filsafat Arab atau filosofi atau Inggris atau filosofia. Ini merupakan kata majemuk dari kata philos, philoin. Artinya berarti kekasih, sahabat, mencintai. Sofia itu pengertian kebijaksanaan, hikmat, kearifan, atau bisa juga pengetahuan. Nah, itu ya. Dengan demikian, filosofia secara harfiah bisa diartikan sebuah kebijaksanaan, mencintai, hikmat, atau mencintai sebuah pengetahuan. Jadi kalau dalam kajian saya ilmu pemerintahan kebijakan itu ada kebijakan,
ada kebijaksanaan. Jadi nek kebijakan itu diputuskan, pokoknya ini. Kalau kebijaksanaan, walaupun keputusannya seperti apa, tapi implementasinya seperti apa, realitasnya, fleksibilitasnya seperti apa, atau toleransinya seperti apa. Nah, di sini cinta itu mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam, yang berbeda dari satu dengan yang lain. Istilah filosof pertama kalinya digunakan oleh Pythagoras. Ya banyak tokoh-tokoh filsafat ya, Aristoteles dan sebagainya itu punya tahapan masing-masing untuk memahami sebuah kebenaran hidup. Nah, Pythagoras itu bisa mengetahui panjang kali lebar segitiga rumusnya itu bisa diketahui luasnya itu atas dasar apa gitu. Kisah matematika mungkin paham ya. Tadi A pangkat 2 itu panjang kali lebar kok ketemu luasnya itu kebenaran apa gitu kan. Kemudian dengan rendah hati Pythagoras menjawab, hanyalah filosof orang yang mencintai pengetahuan. Jadi orang matematika ini terkait dengan filsafat, logika itu sangat kental ya. Yo bisa dikatakan pakem lah, nyata lah. Jadi sampean misalnya hitung-hitungan yo ukurannya itu angka. Nah kalau kemarin saya katakan bahwa pemahaman nilai itu kalau orang matematika itu seperti ini, orang sosial seperti ini, orang agama seperti ini, mereka punya parameter masing-masing. Dan kebenaran itu bisa dijelaskan dengan metode misal seperti apa, Aristoteles atau seperti apa. Ada dua pengertian filsafat, ada filsafat dalam arti proses ya, dan filsafat itu dalam arti sebuah produk memahami. Karena ini lanjutan pemikiran dari ide kemarin, maka untuk pengujiannya kebenarannya di sini. Filsafat ilmu atau metode ini filsafat sebagai pandangan hidup. Berarti kalau ngomong Pancasila sebagai pandangan hidup, paling ndak ya sakmene-lah isoku. Misalnya kalau Anda pacaran ya sampean menuntut yo apa maneh lah aku mampu ya wis ngene iki. Gitu kan? Kalau Anda menuntut seideal mungkin sesuai dengan ajaran dan sebagainya, iya kita berusaha menuju ke sana. Nah filsafat yang ngomong kebenaran itu filsafat bukan segalanya memang, tetapi paling tidak upaya manusia untuk mendekati sebuah kebenaran itu dengan cara-cara filsafat ini. Ya nek kadang ya rada abot rek ngono lho. Agak berat. Tapi kalau kita punya kemauan saya kira akan beda. Jadi ketika adik-adik misalnya memahami sesuatu, misalnya minum kopi, Anda itu penikmat kopi apa peminum kopi? Ya bedanya apa di situ? Kalau Anda sekedar peminum kopi, wis pokoknya angger gereng ngono ya, apa gereng itu bahasane? Kopi ini angger ireng ngono ya. Gereng. Wah, ono sing istilah padha moro, Pak. Ono yang kopi tok. Bedanya peminum kopi sama penikmat kopi beda. Nek minum kopi sekedar minum kopi ya wis pokoknya angger ireng, pokoknya warna kopi ya sudah lah. Tapi kalau bagi penikmat kopi macam-macam nek iki kopi ini oleh roasting terlalu matang misalnya, terlalu gosong, wah ini tak cocok. Ini efeknya ke lambung ini. Wah ini kalau mentah ini, ini campurannya harus ditambah ini. Makanya gelas kopi, kalau ukuran nilai kopi, ada yang segelas hanya 2.500. Bahkan segelas itu ada yang sampai ratusan ribu, sampai jutaan barang kan ya. Coba, sampean tahu nggak ngopi nang ini Starbucks wis piro sak gelas. Wis gak dukur-dukur wis. Sampean coba ke Alfamart. Kopi Excelso yang beli sasetan itu paling 1/3 gelas itu 10.000 rek. Nek kanggo peminum kopi iki yo opo no. Dadi sak lepek tok 10.000 ya.
Tapi bagi penikmat kopi beda. Nah, ini yang gue nek minum kopi. Nek sampean santri wis tak balekno maneh kan sampean santri. Sampeyan nek riyo yo. Elok poso Ramadan nutup ambek gak poso atau posone bolong-bolong telok riyo yo. Rasane piye? Sakjane apa dae Pak wong bukti nek gak poso ya lok riyo yo. Ya lok takbiran, ya ditoleh baju baru. Aduh. Tapi beda rasanya ketika ada adik ikut puasa kegiatan dalam bulan Ramadan penuh lah, hotmeal, sholat malam, warang lah semua ibadah dilakukan. Kemudian mendengarkan takbir, rasanya biar, koyo merdeka ngono ya. Tapi bagi mereka yang nggak puasa kan, ya elok ya melok takbiran ya anil ya. Tapi kan beda rasanya. Kuning. Sama halnya ketika ada adik menuntut ilmu. Dulu ketika ada adik di pondok, di sekolah itu mungkin sudah mempelajarinya. Tetapi ketika ada adik sudah melanjutkan pendidikan sarjana dan lulus, yo sakjane yo podo ngerti nih Pak, tapi mungkin nilainya berbeda. Derajatnya. Nah, nek ngomong derajat kebahagiaan, gak sekolah, gak kuliah ya masih nyambut guys tadi jeragan kan ya. Bisa dadi guru. Buktine apa kiai-kiai ku yo gak sekolah SMA, yo gak S1. Tapi ilmunya bisa seperti itu. Ya, mungkin dia punya strata sendiri untuk memberikan. Tetapi ketika melihat secara umum masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia tidak dari konsepsi itu, yo ketika melaksanakan kuliah itu beda derajatnya. Jadi kalau ada adik misalnya menuntut ilmu itu adalah untuk meningkatkan derajat. Makanya dalam Al-Quran itu juga untuk mencapai sebuah kebahagiaan, mencapai kesuksesan itu adalah dengan ilmu, derajat. Ya bahagia rek, tetapi derajatnya rasanya beda. Gitu. Ya koyo riyoyoan iku mang, sing elok riyoyo karo poso, ambek sing gak poso, lah beda. Ini yang kalau kita bicara tentang. Nah kalau dilihat dari kajian Pancasila, maka bagaimana kita memandang, memahami, melaksanakan. Sama halnya ketika ada adik nanti jadi guru misalnya, moro dikon mulang Pancasila, ya opo rek, aku guru matematika, yo untungnya pernah belajar kan gitu. Tapi ketika ada adik ngajar, menyampaikan materi pada siswa atau murid sampean atau santri sampean, ketika paham beda res, hanya sekedar membaca PowerPoint. Gue nek diduwerokno maneh. Ketika Inaro saya tanya, Inaro tanpa saya tanya, tanpa kamu harus datang, tanpa kamu harus membuat PowerPoint, ceritakan kamar tidurmu. Ya, mungkin temanmu Sally atau Sutra pernah ke kamarmu, tetapi ketika menceritakan kamarmu yang disampaikan Sutra sama Inaro beda. Inaro bisa menceritakan sedetail apapun isi kamar itu. Walaupun Sutra mungkin bisa juga karena dia melihat, tapi beda. Mungkin kenapa ini ada gambar bunga yang di sini, ada filosofinya misalnya. Ini saya letakkan di sini, maksudnya ini bunga ini saya dapat dari ini. Itu bisa setulus hati gitu loh menyampaikan. Jadi kalau Pancasila dikatakan secara filsafat pandangan hidup, maka Anda melakukan itu meyakini dengan tulus. Ketika misalnya tadi saya contohkan menceritakan kamar, Inaro mungkin bisa menceritakan sedetail apapun. Sampai kenapa warna kamar saya warna hijau misalnya, itu ada filosofinya, ada maksudnya gitu. Kok nggak putih kan? Kok nggak biru gitu. Karena kalau hijau itu Pak membawa aura gitu. Terserahlah. Yang penting kamu punya epistemologi, punya cara untuk menjelaskan bahwa itu memberikan makna bagi yang Jadi kalau misalnya kalau di sini Pancasila berarti pandangan hidup, berarti Pancasila seperti apa? Jadi awakmu bisa apa ya? Nek ngerti ilmu niku, ngerti pemahaman ini kan enak.
luwih tulus, luwih ikhlas nek bahasane. Nek sabar iku apa, Pak? Ngono. Sipil, Pak. Sabar iku pas teri, Pak, nek ngomong sabar pas teri. Nek ngomong sing ikhlas rek. Untuk kelas didik ya. Jadi ketika orang itu paham betul dengan Pancasila, maka rasa patriotisme, nasionalisme akan muncul tanpa harus menunggu musuh-musuh dari luar. Ketika ada gerakan dari internal yang mungkin itu tidak merugikan bangsa dan negara, mungkin akan muncul perlawanan atau penegasan terhadap nilai-nilai yang barangkali tidak sesuai dengan Pancasila. Tuhan. Di dalam ini Pancasila secara teoritis maupun secara praktis bisa kita pelajari. Kainan menungso tetep lah, pasti ada plus minusnya. Pernahkah adik-adik mempelajari kejelekan Pancasila misalnya, nilai-nilai negatifnya Pancasila misalnya? Itu ada. Karena ini buatan manusia, nggak ada kesempurnaan, pasti ada celah-celah atau mungkin situasi, ruang dan waktu, kapasitas ketika itu hanya sampai di situ. Sehingga munculnya ide itu, pemberlakuannya sejauh ini masih bisa juga di 2030 nggak efektif lagi. Pak, wong saiki sholat iso daring ya. Sholat iso daring. Ya apa sih rek sholat daring? Keliru. Tahlilan iki lho wis ngerti tahlilan sampean. Nah, mosok tahlilan nek jaman sampean biyen nggo pondok, lak ngelompok bareng ya. Kalau filsafat orang dulu NU misalnya, orang tahlilan itu kan berkumpul. Tidak hanya kita berdoa bersama maksudnya, tapi secara sosial kita bertemu, berkomunikasi. Itu yang dipikirkan oleh para sehingga efeknya adalah tidak hanya ketenangan hati dan persatuan hati yang kita terhadap Tuhan, tetapi komunikasi antar tetangga yang mungkin hanya 1 minggu sekali kita ketemu, itu bisa terpecahkan. Tidak ada informasi yang miskomunikasi atau itu termasuk tujuan dari. Lah, sekarang kok bisa Pak tahlilan via Zoom? Jadi bisa dilaksanakan berjuta-juta orang, tetapi di dunia di live streaming ya. Misalnya apa? Ini haulnya Gus Dur. Wah, macam tali seluruh dunia rek. Sing Arab apa pada jam itu dia juga ikut, walaupun tidak hadir dalam sebuah majelis atau forum itu, tapi majelis di dunia bisa uga ngono. Nah, terus ngene iku sah enggak Pak? Ya sah ae bisa. Banyak hal-hal yang mungkin dulu menjadi angan-angan tetapi sekarang sudah bisa diwujudkan dalam bentuk sebuah teknologi dan sebagainya. Mungkin ketika adik-adik berbicara tentang doa, itu kan gak ono media nih, kan apa-apa muga-muga inaros mangkuk ngono misalnya. Itu kan gak ono media nih, tetapi terjadi juga ya, kalau Anda meyakini. Ono kan yang doa seorang itu ketika dipasno ngene wis langsung mabet rek. Wong biyen nek latihan cecek dicicili ngene roto ya piye? Ya apa iku? Nek kanuragan iki lho, Jen, mosok kan gak tau kan. Cecek dicicili ngene roto rek. Coba. Ya ono amalane rek. Nah, ini berarti filsafat Pancasila itu mempunyai fungsi peranan dan pedoman pengalaman sikap tingkah laku perbuatan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat bangsa dan negara. Ini yang saya sampaikan. Pengertian filsafat Pancasila ini mengandung pandangan nilai-nilai pemikiran yang substansi yang berbentukan dengan ideologi Pancasila. Artinya bahwa Pancasila ini didefinisikan secara ringkas, refleksi, kritis, ya.
rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara. Artinya rumusan itu dibuat disesuaikan dengan kondisi situasi masyarakat yang ada. Makanya nek wong Arab misalnya sampai muncul kan nek Cak Nun misu-misu rek, nek Pak Karno gak kan ngono ya. Nek Cak Nun misu-misu. Karena ada sekelompok orang yang bahwa kita muslim tuh harus ke Arab-Araban. Nah. Kalau bahasa Pak Karno mungkin Islam Nusantara atau bagaimana Indonesia. Nah, kalau Cak Nun kan radikal. Aku iki dilairno dadi wong Jawa. Nah, kok aku kudu bahasa Arab. Ya memang ada amalan-amalan yang mungkin luwih luwih efektif, luwih fase, luwih diyakini ketika itu menggunakan bahasa Arab. Misalnya doa sholat, doa. Kadang kan walaupun pangeran gak mau urus muni gorek gak jane ya. Sampeyan doa pakai bahasa apa? Jangankan kamu berdoa, kamu hanya sekedar membatin tak pangeran wis ngerti kok. Tapi karena syariat mungkin ada tuntunan ketika doa itu harus menggunakan bahasa Arab, sholat juga sama. Dan ini misalnya soal itu sekarang pokoknya unine tujuannya ini, gue Indonesia nggak bahasa Jawa, wong mau Jakarta nggak bahasa sholat nggak bahasa Jawa, ya apa ngono. Misalnya sholatnya nasional Pancasila nggak bahasa Indonesia, saya coba sholat jamaah di masjid menggunakan bahasa Indonesia, video no viral. Meneh awakmu diparani. Allah Maha Besar. Nah, mungkin amalan seperti itu lah. Tetapi kalau kita bicara filsafat, hakikat dan sebagainya, kalau dalam ajaran agama kita itu kan ada syariat, hakikat, makrifat ya. Nah, kalau dalam ilmu nonton itu ada filsafat ini. Banyak para tokoh-tokoh filsafat kalau ada di mempelajari sebuah kebenaran itu seperti apa. Berhubung area sampean matematika ya wis gawe rumus Pitagoras. Tokoh kebenaran yang disampaikan oleh Pitagoras itu. Jadi karena apa? Ke depan adik-adik juga karena orang-orang matematika ya jelas berpikirnya ya secara oleh itu. Paling tidak jauh dari itu. Sekarang Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Jadi pembahasan Pancasila ini sebagai sistem filsafat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Apa deduktif, induktif? Jadi kalau kita menyampaikan bahasa Indonesia itu kan menjelaskan secara deduktif. Oh berarti menjelaskan dari yang khusus misalnya, atau dari umum ke khusus, atau dari khusus ke. Cara deduktif ini, cara hakikat Pancasila menganalisis, menyusun, sistematis menjadi keutuhan pandangan yang secara komprehensif. Kalau induktif mengamati gejala-gejala sosial masyarakat, merefleksikan dan menarik arti dan makna hakiki dari gejala-gejala itu. Jadi memahami praktiknya. Pancasila kalau induk itu kan dari dalam. Prakteknya piye wong-wong. Ternyata wong gak iso rek kene ngono. Misale contoh iki nek urusan agama. Awakmu seneng salat sing suwe apa sing cepet sih? Yes. Sedengah. Atau nek tarawih ngono wis gak ngomong salat iku lah wis. Betul, salat tarawih misalnya. Kan pilih sing cepet apa sing lambat? Malah is proporsional lho Pak, proporsional Pak. Pancasila dilihat dari sisi filsafat induktif juga seperti itu, dilihat bagaimana masyarakat itu. Misalnya prakteknya Pancasila di Madura bagaimana, di Batak bagaimana, di Sunda seperti apa, di Jawa. Apakah bisa disamakatakan? Ya mirip-mirip didik babal Pak. Ya Indonesia kan itu toleransi berbeda-beda. Ini konsepnya. Ya dari Pancasila itu juga, artinya kita juga nggak bisa memaksakan seseorang kalau nggak ya langsung. Buktinya apa? Nek nurut sampean agama mesti ini mencuri dipotong tangannya. Kenapa di Indonesia tidak? Kenapa korupsi di Cina, di Singapura, di Vietnam dan sebagainya
atau narkoba itu langsung hukuman mati. Di Indonesia kenapa tidak? Korupsi nyolong sapi sampai korupsi 50 miliar hukumannya podo rek. Ya apa ini? Podo dihukum 5 tahun ini ya 5 tahun. Pod sama halnya ketika Anda, kenapa beda? Kenapa yang nyuri ayam di kampung dihukum sama Pak dengan yang jerek? Saya jerek, itu ayam juara sampai ayam kampung. Kenapa korupsi itu harusnya lebih berat? Karena merugikan banyak orang. Seharusnya itu secara adil. Terkadang kita bicara adil, makanya ketika menerapkan Pancasila dan diterapkan dalam hukum negara kesatuan Indonesia, pasti adanya keadilan sosial bagi seluruh, ada manusia yang adil dan beradab itu tetap dijunjung tinggi. Jadi tidak selamanya orang yang bersalah itu total bersalah, tidak. Pasti ada sisi-sisi orang. Misalnya ada yang menjadi PSK atau menjadi maling. Saya kira siapapun orangnya, manusianya, gak kepingin jadi PSK, gak kepingin jadi maling. Terus kenapa itu dilakukan? Macam-macam. Ada yang memang sengaja, ada yang karena terpaksa, ada yang karena tekanan dan sebagainya, sehingga dia harus melakukan. Nah itu ngomong hukum Indonesia, akhirnya hakim itu menimbang-nimbang. Makanya hukum di Indonesia itu minimal sekian, maksimal sekian, atau berdasarkan pembuktiannya. Misalnya Inaro, sekarang ada razia, ternyata di tasnya Inaro ada narkobanya. Misalnya Inaro akhirnya dicegal gonang Polresek narkoba. Inaro mau mencak-mencak, ya. Nawangis bisa. Ya Allah, Pak, yang namanya narkoba sampai hari ini bentuknya, warnanya, rasanya apa saya nggak pernah tahu. Ya misalnya. Tapi kalau sampai hari menuduh saya menggunakan narkoba, ya Allah, saya bersumpah atas nama Tuhan, atas nama Allah, atas nama ibu saya, atas nama pacar saya, atas nama guru saya, gak percaya. Karena itu, ini tasnya siapa? Tas saya. Milik siapa? Milik saya. Berarti ini pulpen ini, buku ini milik siapa? Milik saya. Lah terus obat ini milik siapa? Nggak tahu Pak. Lah kok juru tasmu? Nah, kalau kita bicara hukum seperti itu, adil nggak ketika Inaro dihukum 10 tahun penjara? Kalau hukum berdasarkan bukti, ini tas siapa? Tas saya Pak. Buku yang di dalam tas ini buku siapa? Buku saya. Pulpen ini milik siapa? Milik saya Pak. Lah terus ini barangnya siapa? Kok ada di dalam tasmu? Wah nggak tahu Pak. Misalnya seperti itu. Lah terus ini ngomong pembuktian fakta hukum, ya kene. Terus awakmu di penjara ya apa ngersolomu, ya Allah. Nek jidan gak gak. Nah, akhirnya Inaro pegang lah. Akhirnya kan ada pengacara. Mohon maaf, Pak Hakim, saya sangat tahu siapa Inaro. Karena ini saudara saya, ini murid saya dan sebagainya. Gak mungkin saudara Inaro ini menggunakan narkoba. Maka pembuktian, oke lah, itu mungkin barangnya ada di tasnya. Nah, saya minta pembuktian lain. Inaro, tas ini selama 2 hari ini berada di mana saja? Segolek ini. Oh, saya kesini Pak. Saya tuh kemarin gini Pak. Oke, CCTV dilihat. Kan apa-apa. Kan konangan rek. Oke. Inaro, kamu memegang barang itu enggak? Enggak Pak, Masya Allah, saya sudah bilang, saya bentuknya, rasanya, harganya enggak tahu Pak. Nah, oke, jangan disentuh. Coba tes. Coba saya sidik.
ternyata ini tidak sama sekali sidik jarinya menang awam itu. Tidak serat. Sidik jari sidan itu baik. Wah. Baru ditanya kamu. Inaro, ini kayaknya bukan sidik jarimu, tapi ini identik dengan teman. Kamu punya temannya ini? Punya, Pak. Tuh, moso? Iya, panggil sidan. Jadi aku cintaku ditolak ya Pak, ya tak jebak bisa dah ya penjara. Akhirnya Inaro kasih ke penjara. Nah itu barangkali ada hal-hal yang pembuktian yang seperti itu yang mungkin kita tidak diketahui oleh manusia atau masyarakat. Banyak kasus-kasus hukum, makanya di Indonesia itu menurut keadilan itu nek gua Vietnam gua konangan ngurus hukum mati wes gak ngurus, karena hukumannya benar-benar ditegakkan untuk membuat orang jerah. Betul. Nah gua Indonesia, nek pengecaramu 200 misalnya sak jagat raya, musuh pengacara situ ya kalah ya. Atau bisa juga ditembak kalau dalil ini kalau kuno hakim kowa gitu ya. Mau mandi ditembak kekuasaan tekan gugur. Konamu lo ya. Ya apa? Nah, wis ngomong hukum kamari mana? Ngomong praktek ya apa ya, praktek misalnya tentang kehidupan Pancasila ya, secara ideal mungkin kita pelajari seperti ini, tapi ketika ngomong praktek binafsir ya, wis ngomong alam wis kok lakon wis sapi, intinya misalnya Anda diwajibkan sholat, Anda melakukan sholat 5 waktu udah habis, perkara sholat nunggu rogo-rogo gedang jungkir-jungkir kaya gak ngurus, penting sholat. Itu ya. Kemudian Pancasila yang terdiri 5 sila ini hakikatnya merupakan sistem filsafat. Kalau kita bicara sistem berarti ada keterikatan, bagian-bagian yang saling, sehingga yang dimaksud di sini bagian yang berhubungan bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Makanya di dalam Pancasila kemarin saya sampaikan itu ada koherensi, ada keterkaitan antara sila satu dengan sila yang lain. Ini yang kita pahami dari. Nah apa saja Pak prakteknya? Yo ngene aku tugas, mesti ini sampean ya iso kudu njaluk tugas. Contohnya piye? Aja takon contoh Pak, contohnya ngene ya Pak. Yo. Semua itu kalau diputar, balik dikaji terus akan kembali kepada apapun saja. Kalau Anda ilmu dan kamu teliti sampai profesor lah, sampai butakmu, pasti ending-endingnya kebenaran itu. Makanya banyak para ilmuwan, banyak para pada ujung-ujungnya ya wis tobat rek di sini, tambah bodoh awake iki. Oke. Ciri-ciri filsafat Pancasila. Nah, sila-sila pada Pancasila kesatuan sistem yang betul-betul utuh. Dengan kata lain, apabila tidak utuh, maka sila-sila yang lainnya terpisah. Maka itu bukan tujuane wong nek agama iku kudu iso nglakoni urip kanggo menungso sesama. Pasal 2. Nek wis ngerti ambek menungso liyane iku butuhe apa? Ya kudu rukun. Nek wis rukun berarti kita duwe kesepakatan apa? Musyawarah pasal 4. Nek wis rukun kompromi dalam kebaikan. Yang kelima, kesejahteraan. Nah, cakep ta? Kowe nek digolekno maneh nek wis uripe wis tentrem kanggo apa? Balik nomane lagi. Ini kajian singkatnya seperti itu. Kalau Anda mencari
pemahaman yang lebih detail bisa juga sila 1 mendasari jiwai dan sila 1, 2, 3, 4, 5. Iki ae rek, ya. Wong sing agamane apik, imane apik, iku hubungane karo wong sesama yo. Nek dene hari ini Anda ditunjukkan pada orang-orang ahli agama kok iso ngafir no liyane, wah, berarti ngajine kurang. Kan? Tuh, ini maksudnya. Kalau kajian di dalam sila ini, sila 1 meliputi mendasari, menjiwai 2, 3, 4, 5. Nah, begitu juga sila kedua didasari, dijiwai sila 1 dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4, 5. Sila 3 didasari dengan jiwa sila 1, 2 ya, dan menjiwai 4. Iku mang lho rek, wong iku nek agamane kuat, hubungane nang manungsa ya apik, ya rukun. Nah nek rukun, nek butuh apa-apa ya kan masalah. Lah nek wis semua kebutuhan terpenuhi, apa hasilnya? Ketentraman, kesetaraan, kebahagiaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Iku rek kuncine nek ngomong rumusan. Maksudnya dari filsafat itu seperti itu. Jadi inti daripada Pancasila itu yang pertama adalah Tuhan yang punya kuasa prima, kuasa penuh, maha. Kalau kita bicara Tuhan, di negara kita belum mengenal agama saja sudah meyakini bahwa ada yang lebih kuasa dari kita sebagai manusia. Dinamisme, animisme. Manusia ini makhluk hidup sebagai makhluk sosial. 1 artinya kesatuan memiliki keberadaan sendiri. Ini persatuan. Yang ketiga, rakyat sebagai unsur negara harus bekerja sama. Nek wis rukun kudu bekerja sama. Gotong royong. Budaya kita, negara kita itu adalah musyawarah, mufakat dan gotong royong. Walaupun hari ini sudah mulai naik fluktuatif ya nilai gotong royong itu. Ayo, misalnya ketemu ireng, ono Pak Dene hati 40 harinya. Biasa ngomong kan yo ngelawat ya, bahasa nopo ngelawat ya. Apa nek wong kadang asli guwo ngono. Itu apa sih maksudnya apa gitu. Misalnya putra misalnya peringati itu nanti malam ada haul saya ingin khatam Quran krungu tanggane apa mbak mau ngekoli abae warga lo bawa beras bawa mie bawa apa yo mirip arisan yo mirip utang-utangan tetapi itu menjadi hukumnya di masyarakat yo ono kalane masyarakat kok gak pate ono sing lawat. Jangan gak tau lawat ya. Kan gitu ya. Tapi nek saiki saking apik gotong royong sampai disetok. Jadi undangan niki asal undangan insyaallah ba'da maghrib wonten tahlilan tendalan. Ini sore ana tulisane rek tanpa lawatan. Wis, wong temu ireng wis susum tak durung. Tau mulai Pak. Baru Pak. Nek ada kan game modus rek nek ada. Wong ekonomi wong kapitalis. Tadi duwe kayak acara. Mosok ulang tahun nanggap orkes. Ya undangan. Untokno ulem-ulem buwan. Mulai anake, ibuke, bapake diundang kabeh. Dadi bapake anake teko, undangan ulang tahun ya ngono. Wis gak usah gawa adik, gawa amplopan gitu. Kok bengi ibuke luntangan, gawa mie, gawa beras. Abahe ngono. Ya kaya digawe ngono. Oke, itu ya dari. Nah, kemudian dari keterikatan atau sistem Pancasila itu, maka ada konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan ditunjukkan pada bangsa Indonesia, melainkan juga pada manusia pada umumnya. Di paling tidak fungsi daripada negara atau fungsi daripada Pancasila itu
memberikan tadi yang dia kemarin saya sampaikan sebagai inspirasi, sebagai pedoman dan sebagainya. Itu maksud. Nah, wawasan filsafat mengenai bidang aspek penyelidikan, ontologi, epistemologi, ketiga bidang tersebut dianggap mencakup kesemestaan ya hukumi menungso. Artinya sesuatu itu bisa diyakini, dipahami, dipercayai, didukung dan sebagainya kalau ada bukti. Anda mungkin kalau saya sampai berstatement, jangan Anda lihat siapa yang berbicara di depan kamu. Nek awakmu nilok aku rek, aku kene kaya dosen ya. Engko nek wis metu, yo dadi sembarang kali kan ngono. Omane nek wis metu teko embong gerbang kampus, maning ngliwati terminal, iso dadi preman barang kon. Ya. Lupa sane tiba engko kula wis. Lah wingi ngomong ngono apa? Ya aja diwakno aku rek. Yo ada kalanya awak dhewe iso dadi karena mungkin ya, selain profesi yang dosen, di lain di masyarakat bisa jadi tokoh masyarakat, bisa menjadi apa misalnya. Nah, ketika ngomong kajian epistemologi karepnya Pancasila itu bisa dilihat dari kajian filsafat dengan teori ini, sehingga keseluruhan kebenaran itu bisa secara utuh. Ini yang menjadi pemikiran. Oke. Nah, landasan ontologi. Coba kan sampai jam berapa lagi? Keluar ya? Ya, benar ya.